sedap. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hafizakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang usulul Islam, tentang dasar-dasar dari ajaran Islam. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang syahadatain, materi-materi tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian dilanjutkan dengan ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang ma'rifatur Rasul, tentang mengenal, memahami tentang konsep kerasulan, ya, di dalam Islam. Hadirin hafizakumullah, yang kita bahas, bab yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang hajatul insani ila rasul, kebutuhan manusia terhadap Rasul, ya, keberadaan Rasul. Hadirin hafizakumullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa fitrah. Yakni fitrah itu secara bahasa al-khilqah. Al-khilqah itu penciptaan. Jadi maksudnya manusia secara penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diberi naluri, ya, diberi naluri atau diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja fitrah manusia itu? Yang pertama adalah wujudul khaliq. Fitrah untuk mengakui eksistensi al-khaliq, sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang semula jadi, kalau kata orang Malaysia. Sesuatu yang naluriah, ada, tertanam di dalam diri seorang manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fitrahnya, semula jadinya itu adalah Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Khalik, sebagai pencipta, sebagai Rabb, ya, sebagai Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga manusia. Saya ulangi kembali, Quran surat, saya ingatkan kembali, Quran surat Al-A'raf ayat 172, 173. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil persaksian, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah itu mengambil perjanjian dari anak-anak Adam min duhurihim, ya, di duhurihim, di ketika di tulang sulbinya,
ketika manusia itu di alam ruh disapu, kalau dalam tafsir ya, dalam salah satu tafsir disapu sulbi Adam alaihissalam itu, maka kemudian ruh manusia itu diambil perjanjiannya. Wa ashhadahum ala anfusihim, dengan pertanyaan alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi kita semua menurut sebahagian ahli tafsir dan riwayat yang ada, Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari kita semua di alam ruh, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, kemudian manusia, anak-anak Adam di alam ruh itu menjawab, bala syahidna. Benar, Engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Kami berikrar ya, bahwa Engkau benar Tuhan kami. Nah, menurut salah satu penafsiran yang lain, ini sebetulnya adalah majaz ya. Majaz itu artinya bukan sebenarnya terjadi peristiwa tanya jawab seperti ini katanya, tetapi ini yang dimaksud adalah gaya bahasa Al-Quran menceritakan seolah-olah terjadi terjadi dialog antara Allah dengan ruh-ruh manusia untuk menunjukkan atau untuk memberikan pengertian bahwa manusia itu sudah ditanamkan fitrah sejak awal. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan ini benar-benar terjadi ya, peristiwa dialog seperti ini ya. Nah, itu ada dua penafsiran tentang ayat ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang pengambilan sumpah perjanjian ya dari manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, antakulu yaumal qiyamah. Jangan sampai kamu itu mengatakan nanti di hari kiamat, di hari akhirat, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami tentang hal ini, yakni tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kerububiahan Allah, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengetahuinya. Nah, jadi jangan beralasan begitu nanti di akhirat, kata Allah. Sudah diceritakan bahwa kamu ini di alam ruh dulu pernah mengambil perjanjian. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Au taqulu, atau kamu ini mengatakan innama asyraka abauna. Sesungguhnya bapak kami, nenek moyang kami itu telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Min qablu, sebelum kami. Mereka hidup sebelum kami, mereka telah menyekutukan Allah. Wa kunna dzurriyyatan mim ba'dihim, sedangkan kami ini hanya keturunan mereka. Ya, kami ini musyrik karena bapak kami, nenek moyang kami musyrik, begitu. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Jangan sampai kamu ini mengatakan, apakah saya ya Allah akan disalahkan, dianggap telah menyimpang karena sesungguhnya kami ini hanyalah mengikuti nenek moyang kami. Jangan disalahkan dong kami gitu. Jangan kamu itu mengatakan seperti itu. Allah sudah menegaskan bahwa kalian itu sudah diciptakan berdasarkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Nah, ini penegasan sekali lagi bahwa fitrah manusia adalah mengakui eksistensi pencipta, yakni Al-Khaliq. Itu yang pertama. Yang kedua, fitrah manusia itu adalah ibadatul Khaliq. Beribadah kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah.
Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fenomena sekarang, bagaimana sekarang makin terus meningkat ya, gelombang mu'alaf. Ya, orang-orang terutama di Eropa, di Amerika itu yang masuk Islam. Kemudian di negeri-negeri yang lain juga ya. Di Jepang, di mana segala macam. Kalau kita lihat, kita perhatikan ketika manusia itu betul-betul membersihkan dirinya dari hawa nafsu, lalu dia mau membaca Al-Quran ya, setelah itu dia mau mempelajari, bertanya, dan dia betul-betul membersihkan dirinya, tidak kemudian mengedepankan akal pikiran hanya berdasarkan pandangan materialis begitu, maka akan dengan mudah mereka itu tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Karena memang apa? Fitrahnya manusia mengakui pencipta, fitrahnya manusia beribadah kepada sang pencipta, ibadatul khaliq. Nah, fitrah manusia yang lainnya adalah al-hayatul munazzamah. Manusia itu punya fitrah untuk berada dalam kehidupan yang teratur. Itu fitrah manusia. Al-hayatul munazzamah, kehidupan yang teratur ya. Nah, fitrah manusia ini, ketiga fitrah ini mengakui eksistensi pencipta ya, wujudul khaliq, beribadah kepada pencipta, ibadatul khaliq, dan al-hayatul munazzamah, kehidupan yang teratur ini ya, ketiga fitrah ini membutuhkan arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kalau tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala akan terjerumus kepada kesesatan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk memberikan petunjuk yang benar. Itulah kenapa saya pernah menyampaikan hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengutus sekitar 100 sepanjang sejarah manusia, hingga dari sejak Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah 124.000 nabi dan rasul. 124.000 yang diceritakan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan di dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Yang tidak disebut lebih banyak gitu ya. Karena apa? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ini dalam Quran surat Ibrahim. Wa ma arsalna min rasulin, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun illa bilisani qaumihi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi diutus ke setiap bangsa. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya. Sungguh Allah itu telah mengutus seorang rasul fi kulli ummatin, kepada setiap umat, setiap bangsa. Jadi wallahu alam, kita hanya tidak dikasih tahu saja. Mungkin pernah ke wilayah Nusantara ini pun ada nabi ya. Bisa jadi ada rasul, cuman tidak diberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran gitu, tidak diberitahukan. Makanya misalnya ya, kan mungkin Bapak Ibu pernah melihat, pernah membaca atau pernah melihat tentang ada katanya agama asli Nusantara itu adalah apa? Kapitayan kalau tidak salah namanya. Kapitayan itu monoteis. Sebelum Hindu Buddha masuk ke wilayah Nusantara, ada agama yang dikenal oleh masyarakat Nusantara adalah Kapitayan.
Yang di sana itu mereka di dalam agama Kapitayan itu mengajarkan monoteisme atau tauhid. Ya. Kemudian mereka itu mengenal Nabi Adam. Nah, mengenal Nabi Adam. Bisa jadi gitu, bisa jadi bahwa sebetulnya itu adalah agama yang dibawa oleh Rasul atau Nabi yang diutus ke wilayah Nusantara. Bisa jadi gitu. Atau bahkan agama Hindu. Agama Hindu itu kan silakan aja cari sejarahnya. Siapa yang pertama kali mengajarkan, itu tidak ada, tidak tercatat. Saking lamanya gitu ya, agama itu. Kalau lihat video-videonya Zakir Naik, kemudian juga ada kesaksian-kesaksian orang-orang Hindu yang sudah masuk Islam, mereka yang mempelajari kitab sucinya, ternyata di sana disebutkan di dalam kitab agama Hindu pun gitu ya. Ternyata sebetulnya tidak ada mengajarkan secara langsung kalau yang kitab aslinya yang mengajarkan tentang kemusyrikan itu, konsep apa kalau bukan trinitas apa trimurti, nggak ada mengajarkan itu. Trimurti itu muncul belakangan. Adapun Brahma, kemudian Wisnu, Shiva, itu sifat-sifat Tuhan yang kemudian oleh orang-orang belakangan itu kemudian dibikin ininya, gambaran-gambarannya. Ya, saya lupa, Wisnu itu kalau tidak salah sifat Tuhan yang memelihara, gitu ya, pemelihara. Kemudian apa lagi tadi, Wisnu, Shiva, ya, Shiva itu perusak, mungkin maksudnya maha perkasa, bisa menghancurkan, gitu ya, Shiva. Kemudian Brahma, saya lupa apa Brahma itu sifat-sifat Tuhan. Bisa saja gitu ya, bisa saja itu dulunya adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang di wilayah India. Bisa jadi karena ayatnya ini dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul fi kulli ummatin, pada setiap umat. Ya. Tapi ajarannya diutus kepada masing-masing bangsa, tetapi ajarannya sama. An ya'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut, tuhan-tuhan selain Allah. Ajarannya sama gitu. 124.000 kata Rasulullah kan gitu. 124.000 nabi dan rasul, 315 di antaranya adalah seorang rasul, yang lainnya nabi. Gitu. Dan diutus sesuai dengan bahasanya masing-masing tiap bangsa itu gitu. Hanya saja rasul terakhir kebetulan dipilih oleh Allah, dia diutus di Jazirah Arab, ya bahasanya bahasa Arab gitu, dan dia rasul terakhir. Wayahna kedah diajar bahasa Arab gitu, atau membaca terjemahannya gitu, untuk memahami ya apa yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikannya gitu. Nah, hadirin hafidhakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita butuh rasul itu? Karena kita membutuhkan bimbingan, arahan, ya. Dan Allah dengan Rahman Rahimnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah SAW, ya, untuk Rasul terakhir, mengutus nabi-nabi yang lainnya kepada setiap umat, setiap bangsa, untuk apa? Ma'rifatul Khaliq, agar mengenal Al-Khaliq, mengenal Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya Rasul yang diutus kepada kita, kita kemudian mengenal Allah itu. Ya. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang.
Allah itu Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah itu Ahad, Allah itu Esa, Allah itu As-Samad, tempat kita bergantung, ya, menyandarkan segala sesuatunya. Allah itu Lam Yalid, tidak beranak, walam yulad, Allah itu tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang semisal dengannya, tidak sama dengan makhluk. Itu semua kita tahu dari apa yang dibawa ayat-ayat, ya, kitab, ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Israel, Bani Israel, ya. Diutuslah banyak sekali nabi-nabi dan rasul, kan? Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam, itu kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Daud, ya, itu kepada Bani Israel. Nah, kepada umat seluruh dunia, ya, diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaannya, ya, Rasulullah dengan nabi dan rasul sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja, sedangkan Rasulullah, rasul terakhir, diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Mau itu orang Arab, mau orang Cina, mau orang Eropa, orang Asia, seluruhnya. Yang ada di barat, yang ada di timur, yang ada di utara, di selatan, semuanya, ya. Itu rasul terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada lagi ungkapan-ungkapan. Ini saya sering melihat di media sosial itu menyebut, ya, orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan kemudian mereka ingin mengagungkan, gitu ya, ingin mengagungkan atau memuliakan sukunya. Ini primordialisme, gitu. Itu dengan mengatakan bahwa ini agama dari Arab, gitu. Ini agama orang Arab. Ya, kita mah punya agama Kapitayan tadi misalnya, Kapitayan katanya. Kesininya ada Sunda Wiwitan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu untuk menjauhkan, hati-hati, gitu ya. Ini Ghazul Fikri, ini invasi pemikiran, ya, kepada orang. Jadi disentuh primordialismenya, gitu ya, kesukuannya, untuk menjauhi agama, ya. Bumi ini milik Allah, ya. Mau wilayah Nusantara, wilayah Eropa, ya, wilayah Asia, wilayah Rusia, dunia ini seluruhnya, alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Allah, terserah Allah mau menyimpan nubuwah itu di mana. Gitu. Mau di Cina, mau di India, mau di Arab. Bumi ini milik Allah, gitu. Jangan kemudian kita membatasi, ya, membatasi diri kita bahwa kita ini hanya harus menghargai, gitu ya, menghargai atau memuliakan wilayah kita, kesukuan kita, gitu, ya. Nah, ini ikatan-ikatan sempit seperti itu harus kita hilangkan. Tapi bukan dilarang kita mencintai asal muasal kita, gitu ya. Saya ini orang Sunda, tentu akan sangat cinta kepada budaya Sunda misalnya, ya, akan tersentuh oleh budaya Sunda, gitu. Ada yang orang Jawa juga, tentu sangat wajar kalau dia punya kecintaan kepada budaya Jawa, ya. Batasnya adalah syariat. Kalau yang sesuai dengan syariat, tentu kita tidak ada larangannya, gitu ya, mengambilnya. Tetapi kalau bertentangan dengan syariat, maka kita harus menjauhinya.
dimanapun itu gitu ya, atau dari manapun dia berasal gitu, harus kita abaikan kalau bertentangan dengan syariat. Nah, jadi yang pertama tadi, pentingnya butuhnya kita kepada Rasul itu adalah untuk ma'rifatul khaliq, yang pertama. Yang berikutnya, kita butuh adanya Rasul itu untuk mengetahui minhajul hayah. Minhajul hayah, pedoman kehidupan. Mengenal Allah, kemudian mengenal juga minhajul hayah, pedoman kehidupan kita. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-An'am ayat 153. Allah menegaskan wa anna hadza sirati mustaqimah. Dan inilah agama Islam, maksudnya wa anna hadza, inilah yakni agama Islam, sirati, jalanku, mustaqimah, jalan yang lurus, jalan yang benar. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian Islam ini, jalan yang benar ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain selain jalan Islam, selain manhaj Islam, itu akan menyebabkan kita ini tercerai-berai, terpisah an sabili, dari jalannya, dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Nah, dinul Islam itu adalah risalah terakhir, dia adalah minhajul hayah. Dia adalah pedoman kehidupan bagi kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ayat ini dibacakan. Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW menceritakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggambar, ya, bukan menggambar ini, maksudnya membuat coret-coretan, ya, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, jadi Rasulullah membuat coretan garis, ya, di hadapan para sahabat, di tanah maksudnya, ya, di tanah, membuat garis. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Seret gitu ya, oleh Rasulullah di tanah pakai kayu. Hadza sabilullah. Tsumma, kemudian kata sahabat, khututon an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah menggambar atau mencoret juga, ya, menulis juga satu garis di kanan dan di kiri dari garis yang lurus itu. Jadi bikin garis hadza sabilullah, kemudian Rasulullah juga membuat garis-garis di kanan dan di kirinya. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan yang lain. Ini jalan Allah, ini jalan-jalan yang lain, kata Rasulullah. Nah, dibikin gitu, ya, di kanan kirinya. Kemudian qala yazidu mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitan, kata Rasulullah. Kemudian di setiap jalan itu ada syaitan, yad'u ilaihi, yang menyeru kepada jalan-jalan itu selain dari jalan Allah. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membaca, inna hadza sirati mustaqim, ayat yang tadi. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti jalan yang lurus itu, wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian ke
dari jalan Allah, akan memisahkan kalian dari jalan yang lurus, jalan yang benar ini. Jadi jangan ikuti jalan yang lain. Ikuti jalan Islam, ikuti aturan Islam, ikuti hukum Islam, ikuti syariat Islam. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita malah belok ke kanan atau belok ke kiri, maka kita akan tercerai, ya, tercerai dari jalan Allah, akan semakin jauh dari jalan Allah. Nah, ini butuh Rasul yang menunjukkan ini kepada kita, mana yang harus diikuti. Makanya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ini hadis disampaikan ketika di Haji Wada. Ya. Ini hadis ini disampaikan ketika Haji Wada, haji perpisahan. Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima, dan kalau kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, lam tadillu abadan. Kalian tidak akan pernah tersesat. 2 perkara itu adalah kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnata rasuli, dan sunnah Rasulnya. Nah, ini pedoman yang utama, ya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sumber hukum Islam yang utama itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, karena kita tidak bisa langsung mengakses, memahami Al-Quran dan sunnah, karena kita nggak bisa bahasa Arab, kita juga tidak memahami apa yang dimaksud, ya, karena kita tidak paham bahasa Arab, gitu. Tidak memahami apa yang dimaksud oleh sebuah hadis, karena pesan dari Rasulullah itu saling melengkapi, gitu ya. Hadis-hadis itu sangat banyak sekali. Maka kemudian kita ini merujuk kepada para ulama yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, ya nanya kepada ahli dzikri. Ahli dzikri di sini adalah ahli terhadap az-dzikr, yakni Al-Qur'an. Ahli terhadap Al-Qur'an atau yang memahami Al-Qur'an. Itulah kenapa kemudian ada sumber hukum yang lainnya, itu adalah ijma, ya, para ulama. Ijma para ulama tentang istimbat atau kesimpulan hukum dari Al-Qur'an dan sunnah, gitu. Kan kita nggak bisa langsung. Ya, kalau kita sudah punya ilmunya, boleh kita langsung merujuk kepada Al-Quran, baca, ya, kemudian kepada hadis, lalu kita menyimpulkan. Cuman masalahnya kalau cuman baca satu hadis, baca satu hadis, itu kata Imam Ahmad bin Hambal, ya, apalagi bukan hanya satu hadis, bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya, ya, apakah boleh seseorang itu berfatwa? Berfatwa di sini maksudnya menyimpulkan hukum dari nas yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, kalau dia itu sudah hafal 100.000 hadis. Kata Imam Ahmad bin Hambal apa? Tidak boleh. 100.000 hadis, Pak. Ada di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang hafal, jangan 100.000 lah, hadis arba'in aja. Hadis arba'in 40, ya, 40 hadis. Ada nggak yang hafal? Di kita jarang gitu. Ada, pasti ada, ya, yang hafal 40 hadis. Bahkan saya dengar juga ada salah seorang orang Indonesia, ya, itu ada yang sudah hafal hadis Bukhari, kitab hadis Bukhari, gitu, ya, sekitar berapa ribu hadis, 5.000 atau 6.000 hadis. Itu tuh hafalnya dengan bukan hanya matannya, bukan hanya redaksinya, bukan hanya redaksinya, tapi dengan sanadnya, sanad dan rawinya. Sanad itu nama orangnya, ya, dari si fulan, ya, dari ini sami'tu atau haddatsana dan lain sebagainya. Sampai ada berapa orang, kadang-kadang ada 5, ada 6, bahkan kadang-kadang ada 10 tuh hadis itu. Gitu. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, belum kalau 100.000. Bagaimana kalau 200.000?
Kata Imam Ahmad bin Hanbal, belum bisa dia berfatwa atau menyimpulkan hukum. Bagaimana kalau 300.000? Belum juga. Bagaimana kalau 400.000? Kalau 400.000 saya kira bisa, kata Ahmad bin Hanbal. Itu. Karena apa? Karena hadis itu banyak jalur periwayatannya, dan antara satu hadis dengan hadis yang lain itu saling melengkapi. Kita tuh jadi paham, oh yang dimaksud dengan dalam perkara ini tuh ini. Karena ada riwayat ini, ada riwayat ini saling melengkapi nanti. Baru kemudian dilihat Al-Qur'annya, lihat kemudian hadisnya, kemudian lihat secara bahasanya. Baru kemudian para ulama itu dia berijtihad untuk memahami itu, disimpulkanlah. Itu yang dimaksud dengan istimbat hukum atau kesimpulan hukum. Nah, masalah kesimpulan hukum dalam perkara-perkara yang bukan, ini pernah saya sampaikan dulu sekali ya, bukan dalam perkara yang qat'i, itu bisa berbeda. Itulah kenapa kemudian muncul mazhab, ya, karena Imam Syafi'i ada istimbat hukumnya, Imam Maliki ada istimbat hukumnya, Imam Abu Hanifah ada istimbat hukumnya. Dalam perkara-perkara yang tidak qat'i, yang pasti, ya, dalam perkara yang tidak pasti atau yang dhanni, masih ada multi tafsir, sangat mungkin ada perbedaan. Sangat mungkin ada perbedaan kesimpulan hukumnya. Contoh, saya kasih contoh. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Itu kan para ulama kesimpulan hukumnya berbeda-beda. Apa hukumnya? Kata Imam Abu Hanifah, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu fardu kifayah. Fardu, tapi fardu kifayah. Kenapa ada kesimpulan seperti ini? Karena memang ada hadis yang menyebutkan kalau di sebuah kampung tidak ada yang sholat berjamaah 3 orang, ya, 3 orang di masjid, maka sudah dipastikan, kata Rasulullah, atau kama qala Rasulullah, yang maknanya seperti itu, maka kampung tersebut berarti sudah dikuasai oleh syaitan. Maka dari situ Imam Abu Hanifah berkesimpulan sholat berjamaah itu fardu, dan fardunya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang ini, sebetulnya manusia sudah terlepas dari dosa, begitu ya, sudah terlepas dari dosa. Tapi tetap kalau melaksanakannya kan sunnah, tetap kita mendapatkan pahala, gitu ya. Orang yang melaksanakan, seperti kita menyolatkan mayit, ya, jenazah, kan fardu kifayah hukumnya, kan gitu ya. Ada. Kalau tidak ada yang menyolatkan, dosa tuh kaum muslimin di kampung itu. Gitu. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kesimpulannya seperti itu. Kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Sunnah, bukan wajib, tetapi sangat ditekankan. Gitu. Itu Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, istimbat hukumnya apa? Fardu ain. Wajib bagi setiap individu laki-laki, kecuali ada udzur. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang jadi rujukannya? Sama dengan yang menjadi rujukan bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, ini misalnya salah satunya adalah hadis ketika Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah minta keringanan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya tidak sholat berjamaah di masjid? Karena saya tidak punya orang yang mengantarkan ke masjid, atau orang yang ngantarnya ini kadang-kadang susah disuruh juga, ya, untuk mengantar misalnya. Kemudian juga di jalan ke masjid itu banyak binatang yang berbahaya, yaitu ada ular, ada kalajengking, ada apa segala macam. Apakah ada rukhsah bagi saya, kata Abdullah bin Umi Maktum. Apa kata Rasulullah? Atasma'un nida. Kamu dengar enggak suara adzan? Kata Abdullah bin Umi Maktum, ya, saya mendengar suara adzan. Kata Rasulullah, kalau begitu
la ajidu laka rukhsatan. Kalau begitu saya tidak memberikan rukhsah bagi kamu, keringanan bagi kamu kalau kamu masih mendengar adzan. Nah, itu contoh ya. Nah, kita yang utamanya tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Seluruh imam mazhab itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana tadi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam perkara-perkara yang multitafsir, ya, multitafsir karena banyaknya tadi ya, ini bisa disimpulkan macam-macam gitu ya. Nah, tinggal nanti kita yang memilihnya, sikap hukum kita bagaimana kita sudah tahu nih gitu ilmunya. Ya, mangga silahkan mau ikut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid itu fardu ain kecuali ada udzur, atau mau mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Maliki bahwa salat berjamaah di masjid itu adalah sunnah muakkad, atau mau mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, yang mengatakan itu fardu kifayah gitu. Nah, orang yang awam kayak kita ini gitu ya, sebaiknya kalau kita masih awam, kita merujuk jelas memilih mau mazhab apa. Tapi kalau kita sudah bisa menyimpulkan sendiri, nah, kita boleh silahkan merujuk langsung pada Al-Quran, pada Sunnah dengan perangkat-perangkat keilmuan yang ada di kita, ya, kita boleh memilih itu. Tapi sebetulnya orang awam itu, ada yang mengatakan ya, para ulama, orang awam itu nggak punya madhab sebetulnya. Mazhabnya orang awam itu adalah ulama yang ditanyanya. Gitu, wallahu a'lam. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi pentingnya kita atau butuhnya kita kepada keberadaan Rasul itu adalah untuk ma'rifatul Khaliq, ya, mengenal Allah Al-Khaliq, kemudian mengenal minhaj, ya, mengenal minhajul hayah begitu. Nah, berikutnya sebentar, ini ada pembahasan yang perlu disampaikan tentang tadi ya, tentang Islam sebagai minhajul hayah. Jadi kita itu harus mengambil ya, harus memilih Islam ya, memilih Islam sebagai minhajul hayah kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan terima wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka ini termasuk orang yang rugi gitu. Nah, yang terakhir ya, pentingnya kita atau butuhnya kita kepada Rasul itu adalah karena kita ingin beribadah kepada Allah dengan benar. Seperti apa beribadah kepada Allah? Al-ibadatus shahihah, ibadah yang benar. Nah, kita tahunya dari mana? Ya dari Rasulullah gitu. Ya, dari petunjuk Rasulullah, adanya Rasul ya yang menunjukkan kepada kita. Jadi ibadah yang benar itu kan harus masyru'iyah kalau istilah para ulama. Masyru'iyah itu apa? Mengikuti syariat, petunjuk, mengikuti aturan. Dan aturan itu diajarkannya oleh Rasulullah gitu ya. Kita nggak bisa ngarang sendiri. Aturan ibadah itu kita nggak bisa ngarang sendiri. Oh, sholat itu kita sepakati aja, kita musyawarahkan ya misalnya. Cukup sholat itu beribadah kepada Allah itu di siang hari saja atau di malam hari saja. Kan kita nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu, nggak bisa bikin seperti itu ya, atau tidak sah. Mungkin bisa bikin aturan sendiri, tapi tidak sah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menurunkan, sudah mengutus Rasul ya, yang memberikan petunjuk kepada kita tentang ibadah itu seperti apa. Ya, terutama ibadah mahdhah yang sudah jelas tata caranya ibadah mahdhah itu gitu. Salat ada 5 waktu gitu ya. Ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh kita menambah-nambah.
ya, kecuali yang masyru', yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, kecuali ibadah yang ghairu ma'dhah, ya, ghairu mahdhah, yang tidak ditentukan, itu beda lagi. Ya, mau sedekah, saya mah mau sedekah di hari Jumat, ya silakan aja. Nggak ada aturannya, nggak ada pembatasan gitu ya. Mau sedekah hari Jumat mangga, mau ziarah ke kubur orang tua setiap hari Jumat mangga, silakan. Itu bukan ketentuan, bukan kewajiban, itu mah pilihan kita saja gitu. Keluangan waktu kita hari Jumat, dan kita memandang Jumat ini waktu yang berkah. Sedekahnya hari Jumat supaya lebih berkah, silakan aja, selama kita tidak menganggap itu sebagai kewajiban gitu. Silahkan, itu mah ghairu mahdhah gitu ya. Nah, jadi kita ini ibadah, supaya benar ibadahnya harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini, ya, ma laisa minhu, yang bukan berasal dari agama, ya, dari aturan agama, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak gitu ya. Man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak, man amila amalan bagaimana? Man amila amalan, bukan, man amala amilan, siapa yang melakukan sebuah amalan laisa amruna, itu ya, yang tidak ada perintahnya dariku, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya. Yang tidak ada perintahnya itu. Nah, ini kalau Imam An-Nawawi menjelaskannya, ya, hadis-hadis ini, man ahdatsa ini, ya, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama, itu contohnya, kata Imam An-Nawawi, sudah jelas-jelas wudu itu dicontohkan oleh Rasul, aturannya seperti itu. Kita bikin cara wudu yang lain. Salat sudah ditentukan seperti itu caranya. Kita membuat tata cara salat sendiri. Kemudian contoh yang diberikan oleh Imam An-Nawawi itu adalah dalam hal hukum, itu adalah, saya pernah menyampaikan ini, adalah tentang hukum rajam. Ya, tentang hukum rajam. Jadi pernah ada peristiwa, kata Imam An-Nawawi, disebutkan hadisnya, ya, di mana ada seorang laki-laki, dia berzina dengan tuannya, ya, dengan nyonyanya, dengan nyonyanya gitu ya, berzina. Lalu si tuannya ini, suaminya melaporkan kepada Rasulullah bahwa telah terjadi perzinahan antara istrinya dengan si seorang pemuda ini yang bekerja kepada dia, gitu. Nah, mendengar hal ini, si ibu dari si pemuda ini kemudian mendatangi si tuan ini, si laki-laki ini, si suaminya ini. Udah, kita deal aja, kita bikin kesepakatan aja. Cabut pengaduan kepada Rasulullah, saya siap ganti rugi dengan memberikan 100 ekor unta, ya, kemudian 1 orang budak perempuan. Nah, kamu cabut ininya, pengaduannya kepada Rasulullah. Ya, oke, deal, kata dia. Kata si suami itu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata si ibu ini, ya, masalah udah selesai. Saya sudah membayar ganti rugi. Lalu apa tanggapan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, al-walidatu wal ghanamu raddun alaik. Budak perempuan, kemudian kambing yang sudah 100 ekor yang sudah diberikan kepada laki-laki itu harus dikembalikan kepada kamu, dan hukum harus ditegakkan. Karena sudah ada hukumnya, nggak boleh membuat hal-hal yang baru. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu yang dimaksud menurut Imam An-Nawawi. Ya, yang dimaksud mengadang-adakan yang baru itu apa yang sudah ada ditentukan, kita membuat yang baru.
begitu. Ketentuan-ketentuan baru itu terlarang. Bahwa raddu. Ya. Nah ini penting kita pahami bahwa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Jangan mengambil cara-cara yang lain, manhaj-manhaj yang lain. Kita harus mengikuti apa yang masyru'iyah, apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian ya tentang hajatul insani ila Rasul, ya kebutuhan manusia terhadap Rasul. Mudah-mudahan kita semakin meningkat keimanan kita, keyakinan kita ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.